Hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang teori kognitivistik. Halo, perkenalkan nama saya Rahmatul Maula dengan NIM 23811000002 dan rekan saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Faisal Akbar Matullah dengan NIM 238110012 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melina dengan NIM 238110016 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siska Oktavia dengan NIM 23811000021. Hai, perkenalkan nama saya Adila Tausya dengan NIM 238110025. Apa itu teori kognitivistik? Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Menurut Muhyiddin, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar sendiri. Dan di sini ada beberapa ciri-ciri teori kognitivistik, diantaranya yaitu yang pertama, mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga itu mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima itu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Prinsip-prinsip teori kognitivistik itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. Teori kognitivistik memandang pembelajaran sebagai proses perubahan status pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang terampil menjadi terampil, dan dari yang tidak memahami menjadi memahami. Lalu yang kedua, peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Teori kognitivistik menekankan bahwa peserta didik bukan hanya penerima informasi pasif, tetapi actively atau menerima pembelajaran secara langsung. Dan yang ketiga, menekankan pada pola pikir peserta didik. Teori kognitivistik fokus pada bagaimana peserta didik berpikir dan bagaimana mereka memproses informasi. Pengetahuan dan pengalaman sebelumnya lah yang akan memproses cara berpikir mereka. Lalu yang keempat, berpusat pada cara peserta didik mengingat. Teori kognitivistik memfokuskan pada bagaimana peserta didik mengingat informasi yang telah mereka pelajari. Memori dan cara informasi disimpan dan diakses memainkan peran penting dalam pembelajaran. Hal itulah prinsip-prinsip teori kognitivistik. Siapa saja sih tokoh-tokoh di teori kognitivistik? Yang pertama, menurut Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses pengembangan, penyesuaian, dan pengintegrasian. Yang kedua, menurut Jeremy Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Dan yang ketiga, menurut Ausable, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat pada siswa. Jadi kesimpulannya, teori kognitivistik ini adalah teori belajar yang menekankan pada proses pembelajarannya, bukan pada hasil pembelajarannya. Teori kognitivistik ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada akal pikiran manusia. Dan teori kognitivistik ini berpengaruh dan banyak berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana manusia belajar. Teori ini pun memiliki banyak aplikasi dalam pembelajaran dan mampu membantu para pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang